المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب وجميع مشايخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المغضوب عليهم ولا الضالين. نفعنا الله بما Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk dari hal yang membuat seseorang murtad. Di antaranya lagi au yulqi warakatan fiha syai'um minal Qur'ani. Dia melemparkan atau membuang kertas. Fiha syai'un, di dalam kertas itu sesuatu daripada Al-Qur'an. Kertas yang ada tulisan Al-Quran. Syai'um minal Qur'ani awil ilmi syar'i, atau pelajaran agama. Ya, umpamanya kitab, ya, Fathul Qarib, hukum fikih, atau kitab hadis, atau ilmu apa saja, yang penting dia ilmu syariat. Au ismillahi, atau sesuatu dari nama Allah. Ada tulisan Ar-Rahman, ada tulisan Al-Malik, Al-Ghaffar di situ. Kertas itu dia buang atau sesuatu. Makanya kalau kaligrafi orang diperbaiki. Tidak dibuang di mana saja selesai kaligrafi. Ada tulisan Al-Quran robek, diambil. Kalau tidak disengaja berdosa, tapi kalau disengaja murtad. Kenapa? Karena dia merendahkan nama Allah dengan sengaja. Au ismi nabiyin, bahkan nama nabi. Nabi siapa saja, mulai dari Nabi Adam. Au malakin, atau nama malaikat yang 10. Malaikat Jibril, Israel, Israfil, Mikail, dan lainnya. Fi mustaqzarin, dia melemparkan pada tempat yang kotor, walau tahiran, kotor meskipun dia suci. Apa maksudnya kotor tapi suci? Kabuzakin au mukhatin, seperti dia melemparkan tulisan nama Allah, Al-Quran, atau nama Nabi, atau nama malaikat di tempat yang kotor meskipun bersih. Seperti air ludah. Au mukhatin, atau air ingus, atau ingus. Ya. Au yaltahu zalika, atau dia menyapukan hal itu. Nah, air ludahnya nasapui, nalapi pakai Al-Quran. Air ingusnya dia lap pakai nama yang ada nama-nama Nabi di situ. Maka dia otomatis langsung murtad. Ya, karena dia merendahkan sesuatu yang dimuliakan dalam syariat. Au masjidan, atau dia mengotori masjid dengan binajisin, menyapu masjid dengan kotoran. Dia sengaja mengotori masjid pakai ingus. Makanya kalau lap ingus, ya jangan tembok masjid. Mending kau lap ingus pakai pakaianmu. Kalau kamu sengaja dan tahu mengotori masjid dengan sesuatu najis, melempari masjid dengan tai umpamanya, dia sudah murtad. Jadi tidak boleh main-main. Walau ma'fuwan anhu, meskipun adanya najis yang dia sapukan ke masjid, adanya ma'fuwan, dimaafkan darinya. Wa ka'ayyun kira nubuwata nabiyyin ujmi'a 'alaiha. Di antaranya lagi hal yang membuat murtad, dia mengingkari kenabian seorang nabi, yang nabi ini
disepakati kenabiannya. Ujmi'a alaiha. Semua ulama sepakat bahwa dia adalah nabi. Yang 25 nabi itu. Dia mengingkari, dia bilang saya tidak percaya nabi umpamanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dongeng saja. Maka dia murtad. Karena Nabi Yusuf ada dalam 25 nabi. Atau dia bilang Nabi Ilyas. Siapa Nabi Ilyas? Kita tidak tahu ceritanya Nabi Ilyas itu siapa. Ketika dia mengingkari satu nabi tidak perlu semuanya. Yang disepakati mayoritas ulama, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia murtad. Atau ka'ayyum kira, atau dia mengingkari inzala kitabin. Ya. Atau dia mengingkari diturunkannya satu kitab. Kadzalika demikian pula. Kat Taurati wal Injili wa Zaburi Dauda wa Suhufi Ibrahima. Seperti Taurat. Taurat itu apa itu Taurat? Umpamanya. Wal Injili wa Zaburi Dauda, dan kitab Zaburnya Nabi Daud. Wa Suhufi Ibrahima, dan suhuf Ibrahim. Ketika dia tidak percaya, mana ada suhuf Ibrahim. Padahal itu disebutkan dalam Al-Quran. Otomatis kalau dia paham maka dia murtad. Atau yungkira ayatan minal Qur'ani mujma'an alaiha kal mu'awwizataini. Atau dia mengingkari satu ayat daripada Al-Quran yang ujmi'ah, disepakati atasnya. Artinya semua umat Islam meyakini bahwa dia satu surah, satu ayat. Seperti kal mu'awwizataini. 2 kul a'udzu. Al mu'awwizataini itu kul a'udzu rabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Au yungkira wujuba wajibin, atau dia mengingkari wajibnya satu yang wajib. Tiba-tiba dia bilang puasa Ramadan tidak wajib. Wajibnya puasa Ramadan itu hari pertama sama hari pertengahan sampai hari terakhir. Kalau dia betul meyakini itu maka dia murtad. Mengingkari wajibnya sesuatu yang wajib. Salat itu 1 kali 1 tahun. Salat taubat orang. Salat fardu itu tidak wajib. Yang bilang seperti itu langsung murtad. Atau nadba mandubin au tahrima haramin au tahlila halalin ujmi'a alaiha. Atau dia mengingkari kesunahan sesuatu yang sunnah yang disepakati. Semua ulama mengatakan bahwa ada namanya sholat witir. Semua ulama mengatakan ada namanya puasa Senin Kamis. Tiba-tiba dia mengatakan tidak ada itu. Yang disepakati di sini. Beda kalau yang namanya khilafiyah. Atau dia mengharamkan, atau dia mengingkari keharaman sesuatu yang haram. Tiba-tiba dia bilang babi halal. Dia langsung murtad. Tiba-tiba dia bilang boleh berzina. Murtad. Tiba-tiba dia bilang balok halal. Nah taruh di situ merek halal. Maka dia murtad. Karena dia mengatur sesuatu aturan yang tidak diatur oleh agama. Atau dia menghalalkan sesuatu yang halal. Ya. Ujmi'a alaiha. Yang disepakati atasnya. Wa ulima minad dini daruratan. Dan telah diketahui dari agama secara darurat. Artinya secara darurat, orang tidak mondok sekalipun, dia tahu bahwa itu haram. Orang yang tinggal di Sanjango dengan orang yang tinggal di Karosa Pantai, dia tahu bahwa ballo itu haram. Itu namanya ulima minad dini bid darurah. Semua orang tahu.
Iya. Bahkan orang yang jauh dari orang-orang yang beragama. Dia tidak sholat tapi dia tahu hukumnya babi itu haram. Dia tidak sholat tapi dia tahu bahwa Ramadan itu wajib puasa. Ah itu. Karak'atin min ihdal maktubati, seperti satu rakaat daripada salah satu sholat wajib. Maksudnya salah satu sholat wajib 17 rakaat. Tiba-tiba dia bilang maghrib 2 rakaat. Tiba-tiba dia bilang subuh jadi 5 rakaat. Wa shaumi ramadana, dan puasa Ramadan. Nah, dia kurangi Ramadan jadi 3 tadi. Maka dia murtad. Wa karrawatibi, dan seperti sholat rawatib. Ada namanya qabliyah ba'diyah. Itu namanya rawatib. Rawatib itu sholat yang ikut dengan sholat fardu. Apakah dia sebelum fardu atau setelah sholat fardu. Tiba-tiba dia bilang tidak ada sholat sunat setelah maghrib. Tiba-tiba dia bilang tidak ada sholat sunat sebelum subuh. Nah, haram hukumnya. Maka yang ujmi'a alaiha ini, maka dia menjadi murtad. Karena dia mengingkari syariat yang ditetapkan. Wa sholatil idi, dan sholat id. Nah, tiba-tiba dia bilang sholat idul fitri tidak ada. Kita cukup pergi pasar saja, tidak perlu sholat id. Langsung pergi masyarah saja orang. Ketika dia mengingkari itu maka murtad. Wa kasyurbil khamri wa zina wal liwati wa wat'il haidi. Begitu juga ketika dia menghalalkan minuman keras, khamar yang memabukkan. Dia menghalalkan zina. Ketika dia menghalalkan liwat, homoseksual. Laki-laki sama laki-laki. Halal. Ya. Kan bukan di perempuan Pak, laki-laki. Justru karena laki-laki lebih bahaya lagi. Kau tidak sehat. Wawat ilhaidi, dan berhubungan badan dengan pasangan suami istri, tapi dalam keadaan haid. Nah, perempuan haid tidak boleh ditemani oleh pasangannya yang sah. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, jauhilah perempuan, jangan berhubungan ketika dia dalam keadaan haid. Tiba-tiba dia bilang enggak apa-apa. Nah, kan pakai pembalut sih. Nah, itu. Kan dia makan obat sih. Enggak boleh. Berarti dia bikin aturan sendiri. Wa idza'i muslimin, dan menyakiti orang muslim. Dia bilang menyakiti orang muslim boleh. Mencuri hartanya orang muslim boleh. Maka dia murtad. Wa ahzi maksin wa riban wa rasywatin, dan boleh dia membolehkan mengambil cukai, mengambil riba, boleh mengambil sogok. Nah, ketika dia menghalalkan sogok, hati-hati. Sekarang ini kan canggih. Banyak orang yang membolehkan sogok dengan berbagai macam alasan. Anu Pak, tanda terima kasih. Anu Pak, pembeli-pembeli rokok, uang bensin. Hati-hati. Bisa-bisa kau jadi dosa besar, bisa-bisa jadi murtad. Sogok menyogok sudah menjadi budaya. Budaya artinya di mana-mana. Kebanyakan orang menghalalkan sogok. Mau jadi PNS, mas sogok. Mau jadi polisi, mas sogok. Mau jadi tentara, mas sogok. Mau urus ini, urus itu, mas sogok. Kan anu Pak, uang rokok. Uang rokok namanya riba. Karena dia digaji negara untuk mengurusi rakyat. Kenapa mesti dia disogok? Mau jadi PNS. Anu Pak, enggak apa-apa, Juan, terima kasih. Nah,
Kalau kau nanti mau jadi PNS dan melalui sogok menyogok, ya seumur hidup kau makan uang haram. Jadi berapa banyak itu orang di dunia ini, di Indonesia ini, ya begitu. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi PNS, semua pakai sogok. Dan dia menghalalkan itu. Dengan alasan, apa? Uang terima kasih. Uang terima kasih kok 100 juta. Terima kasih nenek moyangmu. Itu. Jadi, hati-hati. Kalau dia ambil saja jadi haram. Tapi kalau dia alasannya halal, maka dia menghalalkan yang haram. Jadi murtad. Paham? Lanjut. Wa sholatin bila wudu'in. Dia menghalalkan sholat dengan tanpa berwudu. Ya. Boleh je orang sholat biar tidak ada wudu. Aturan dari mana? Dia bikin-bikin aturan baru. Murtad dia. Wa kal bai'i wan nikahi. Dia mengharamkan jual beli. Atau dia mengharamkan nikah. Tidak boleh menikah. Siapa yang menikah masuk neraka. Apa sangat? Dia kan ada. Ya, seperti biksu itu kan tidak boleh kawin. Aslinya pendeta itu paus, tidak boleh punya istri. Dalam Islam tidak ada itu. Kalau jadi ulama, jadi kiai tidak boleh punya istri. Wah, bahaya itu. Ya. Biksu-biksu itu tidak boleh bergaul. Bahkan di kuil-kuil itu tidak ada perempuan. Di gereja Vatikan paus itu tidak ada perempuan. Laki-laki semua. Tiba-tiba dia bilang Islam mengharamkan nikah. Maka dia murtad. Atau dia mengingkari i'jaz Al-Qur'ani. Dia mengingkari kemukjizatan Al-Quran. Dia bilang Al-Quran itu cerita saja. Al-Quran itu hanya bahasa Arab saja. Bukan mukjizat. Maka dia murtad. Au suhbata Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Atau dia mengingkari kesahabatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bilang Abu Bakar itu pengkhianat. Abu Bakar itu bukan sahabatnya Nabi. Malahan dia menipu Nabi. Siapa yang berkeyakinan begitu murtad dia. Wal ba'sa awil ba'sa. Atau dia mengingkari hari kebangkitan. Awil jannata awin nara. Atau dia mengingkari surga. Dia tidak percaya neraka. Maka dia murtad. Jadi hati-hati. Tanya, kau mau masuk neraka? Neraka apa? Neraka kan tidak ada, hayalan saja. Kau mau masuk surga? Apa surga? Di mana surga? Tidak ada. Maka dia murtad. Hati-hati. Au ka'ayyu kadziba nabiyan. Atau dia mendustakan Nabi. Maksudnya mendustakan Nabi. Nabi Muhammad itu pembohong. Biasa juga bohong. Nabi Adam itu juga tukang bohong. Umpamanya. Kalau dia ngomong begitu, maka dia murtad. Yastahibba bihi. Atau dia merendahkan, memandang remeh. Memandang enteng dengannya. Bimalakin. Atau dia merendahkan malaikat. Malaikat bohong. Jibril itu dia karang-karang itu wahyunya. Umpamanya. Dia merendahkan atau dia mendustakan. Yusamniha apa? Yasubbuhuma. Atau dia mencaci maki keduanya. Dia caci maki Nabi atau dia mencaci maki malaikat. Walau ta'arrudan. Meskipun hanya sindiran. Kata-katanya sindiran.
maka tetap murtad karena dia mencaci maki. Oh, yakdzibu Aisyah radhiyallahu anha, atau dia menuduh Aisyah istrinya Nabi radhiyallahu anha, dia menuduhnya berzina, menuduhnya berselingkuh. Nah, itu tuduhan hadis ifki namanya, tuduhan palsu. Siapa yang mempercayai fitnah itu maka dia murtad. Au yadda'in nubuwata, atau dia mengaku sebagai nabi. Atau yusaddika mudda'iha, dia ngaku nabi atau dia membenarkan pengakuan nabi palsu. Orang yang mengaku nabi atau dia membenarkan orang yang mengaku nabi, jadi pengikutnya nabi. Tiba-tiba ba'du sudah di mana? Di Gunung Bawah Karang. Kenapa? Ada nabi di sana. Jadi umatnya nabi palsu umpamanya. Nah, dia murtad. Atau tiba-tiba hilang di Tatero. Nah, dia bikin pengumuman, saya ketemu Jibril, saya dapat wahyu. Ya, dia langsung murtad. Banyak orang begitu dari dulu. Dari zaman Nabi ada namanya nabi palsu, Musailamatul Kadzab, Tulaiha, bahkan ada perempuan, ada Aswad. Di Indonesia ya banyak ngaku nabi. Murtad. Iya. Jadi kalau ada orang begitu ya ditangkap, disuruh petugas tangkap, kemudian disuruh bertobat. Kalau tidak mau bertobat dipenjara. Berapa nabi ditangkap di Indonesia dikasih masuk penjara. Ada namanya Ahmad Musaddiq. Dia mengaku nabi, orang Bogor, dapat wahyu di Bogor, ketemu Jibril. Boleh tidak sholat, kan enak. Oh, kok langsung jadi umatnya nomor 1. Boleh tidak sholat. Kita sekarang di zaman jahiliyah. Karena negara Indonesia bukan negara Islam. Jadi kayak Nabi di Makkah. Gitu. Di Makkah kan belum wajib sholat. Itu ajarannya Musaddiq. Ditangkap. Penjara 2 tahun. Ada perempuan namanya Lia Aminuddin. Ngaku Nabi. Ditangkap juga. Keluar ngaku lagi. Ditangkap lagi. Sangka ia munajamah. Ya, jadi baik orang yang mengaku atau yang mempercayai orang yang mengaku, jadi pengikutnya, jadi umatnya. Kalau sekarang namanya member, jadi membernya. Pengikutnya. Wa ka'ayyarda bil kufri, atau dia reda dengan kekafiran. Kafir itu bagus, kafir saja mau tidak apa-apa sih. Kafir itu selamat juga, masuk surga juga itu kafir. Ketika dia ngomong begitu langsung murtad. Ka'ikrahi muslimin alaihi, seperti dia memaksa orang Islam untuk kafir. Masuk saja aku kafir, ku kasih ku uang, ku bantu ku. Kalau tidak, ku carikan ku itu gara-gara. Maka dia yang duluan murtad. Au isyarati alaihi bihi, atau dia memberi isyarat atasnya dengannya, dia beri petunjuk. Au isyarati ala kafirin bi alla yaslimah, atau dia memberi isyarat kepada orang kafir bahwa jangan masuk Islam. Ada temannya mau masuk Islam, jangan mau masuk Islam, tidak baik Islam, kafir saja mau supaya selamat kok. Dia ridho terhadap kekafiran, atau dia melarang orang yang mau masuk Islam dengan isyarat, dia kasih keterangan-keterangan palsu, maka dia murtad. Wa illam yastashirhu, dia memberi isyarat
memberi petunjuk meskipun orang yang dia beri petunjuk tidak minta petunjuk. Meskipun orang yang dia beri penjelasan tanpa minta penjelasan, maka dia tetap kafir. Dia murtad. Wa kaman italqini kafirin kalimatal islami. Dan seperti dia melarang mentalkinkan orang kafir kalimat Islam. Maksudnya 2 kalimat syahadat. Iza talaba minhu, apabila dia menuntut darinya. Wa istihmalihi minhu, dan dia memberi tangguh. Dia menunda-nunda kepadanya darinya. Walau sa'atan, meskipun hanya sesaat. Ada orang mau masuk Islam, datang dia. Ba'du, mau ke masuk Islam. Nabi lami ba'du, tidak aku tahu saya masuk syahadat. Bagaimana caranya? Ajar kae. Tapi jam aku tidak, jam aku belajar syahadat, tidak mau ke ajarku. Maka dia murtad. Jadi hati-hati. Atau dia bilang besok pi. Kenapa mesti besok? Dan orang itu kan sudah dapat hidayah. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, dia bilang mau masuk Islam, tidak boleh ditunda. Maksudnya tidak boleh ditunda. Kalau dia ditunda berarti jangan sampai dia mati kafir. Mau kau tanggungi? Ditanya dia, kamu sudah berpikir matang-matang? Iya. Kamu sudah pikir resikonya, untung ruginya? Iya. Langsung kasih syahadat. Jangan bilang tidak sempat Pak ini, bagus pi hari pi datang tepatnya mati. Kan mati kafir. Maka tidak boleh menunda meskipun sesaat. Bihilafid du'ai binahwi la razaqahullahul imanah au salaba anhu an fulanil muslimah. Berbeda halnya kalau dia mendoakan seseorang supaya dia tidak masuk Islam. Mendoakan seseorang supaya tidak masuk Islam tidak menjadikan dia murtad, tapi itu kan tidak baik, tapi tidak menjadi murtad. Atau dia mendoakan seseorang mudah-mudahan dia mati kafir, dia tidak murtad karena dia hanya sekedar mendoakan. Beda halnya tadi, dia dengan ucapan jam aku masuk Islam, atau orang Islam keluar mau ke Islam kamu, jam aku Islam kurang enak Islam. Itu lain ceritanya karena dia ngomong langsung. Kalau mendoakan itu hanya berdosa, tapi dia tidak jatuh dalam murtad. Tapi berdosa ya iyalah. Tidak boleh menceritakan, mendoakan seseorang supaya jelek. Itu. Mudah-mudahan kipli mati kafir, umpamanya. Ya kan tidak baik doa begitu. Masa mendoakan orang mati kafir? Mati kafir menenak keke. Tidak boleh. Lanjut. In arada tasdidal amri larridha bihi. Jikalau dia menginginkan tasdidal amri, kerasnya urusan, bukan redho dengannya. Kenapa mendoakannya kafir? Mudah-mudahan dia mati kafir ya Allah. Mudah-mudahan dia mati kafir. Kenapa mendoakannya? Jengkel sekali kak. Bukan dia redho kalau temannya mati kafir, enggak. Tapi karena jengkelnya dia, at-tasdid namanya. Jadi dia tidak jatuh kepada murtad. Beda kalau dia langsung ngomong. Wa ka'ay yufaddilal waliya 'alan nabiy. Ini. Atau seperti dia lebih memuliakan wali atas nabi. Ya. Lebih mulia Imam Lapeo daripada Nabi Khidir. Kafirlah dia. Lebih mulia Wali Songo. Lebih mulia Wali Songo daripada Nabi Isa. Ya langsung murtad. Wali itu dibawa Nabi.
Nabi itu bukan usaha. Nabi itu adalah pemberian Allah, orang dipilih. Sementara wali itu kekasih Allah yang taat ya, dan bersungguh-sungguh. Maka dia dijadikan kekasih Allah. Kalau Nabi beda, dia dapat tugas. Dan dia tanpa usaha. Tidak bisa, Pak, kenapa dia bisa jadi Nabi? Karena sekolah. Tidak ada begitu. Kenapa dia Nabi? Karena dia tahajudnya banyak sekali. Tidak ada. Nabi itu langsung ditunjuk oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah. Beda wali. Lanjut. Maka siapa yang lebih memuliakan wali atas Nabi, maka dia murtad. Au yujawwiza bi'sata nabiyyin ba'da nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Atau dia membolehkan pengutusan seorang nabi setelah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setelah Nabi Muhammad masih ada nabi namanya Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Ketika dia yakini 100% bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi, maka dia murtad. Nah, dia tidak menyebutkan masih ada nabi. Umpamanya si Nabi Fulan. Itu tadi kan dia ngaku nabi atau dia membenarkan nabi. Dia tidak ada, dia tidak menjadi pengikutnya nabi siapapun, nabi palsu apapun. Tapi dia dalam pikirannya, masa tidak ada nabi, nah lamanya itu nabi 1400 tahun yang lalu, seharusnya sudah ada nabi lagi. Ah gitu. Kalau ada dalam pikirannya begitu, maka dia bisa jadi murtad. Kenapa? Karena kita harus yakin bahwa nabi kita Muhammad SAW khatamun nabiyyin. Dia adalah penutup seluruh nabi. Siapa yang makin masih ada nabi, masih ada peluang nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia murtad. Wa ka'ayyakula innahu ra'allah ayanan fid dunya aw kallamahu shifahan. Atau ka'ayyakula bahwasanya dia berkata, innahu sesungguhnya dia ra'allah ayanan. Dia melihat Allah dengan mata kepalanya. Ya. Di dunia. Ya. Saya ketemu Allah. Di mana? Ya. Di Makkah. Laki-laki, ternyata Allah itu laki-laki, gondrong. Murtad, langsung ditangkap dia. Iya. Melihat Allah dengan mata kepala. Maka dia langsung murtad. Atau kallamahu shifahan, saya ngomong langsung sama Allah, saya telepon Allah. Ada kemarin begitu. Itu. Lebaran besok belum karena saya telepon Allah. Apa nih? Tapi maksudnya dia itu kemarin bahwa dia komunikasi dengan batin, bukan telepon. Tapi bahasanya telepon, itu bahaya kan itu. Jadi tidak boleh. Langsung murtad, disuruh tobat. Ketemu kayak kemarin Calo, Nabi bilang dia ngomong langsung sama Allah, telepon. Langsung panggil dia, apa maksud Calo? Istighfar kok. Masa ada aku kembali. Jadi banyak orang tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, dia sudah murtad. Karena dia melakukan hal-hal tadi ini. Makanya perlu belajar orang. Jangan sampai kau mati dalam keadaan murtad. Kenapa? Ya karena itu tadi, tidak paham. Menghalalkan sogo. Ya tidak apa-apa Pak. Ya sudah murtad dia. Padahal dia sholat. Iya. Tapi kan keyakinannya yang salah tadi. Oke, lanjut. Au anna Allah yahillu fi suratin hasanatin. Atau Allah menempati tempat yang baik. Artinya Allah itu begini modelnya. Cantik sekali. Indah sekali, bercahaya kayak. Dia gambarkan Tuhan berfisik. Dengan suratin hasanatin, dengan bentuk yang bagus. Maka dia murtad. Allah laisa kamislihi syai'un. Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Kalau dia menggambarkan Tuhan begini dan begitu,
baik warna, bentuk, panjang, pendek, tinggi, ukuran dan seterusnya, maka dia murtad. Au annahu yut'imuhu wa yuskihi. Atau dia bilang, saya diberi makan langsung oleh Tuhan. Saya diberi minum langsung oleh Tuhan. Dia memberinya makan dan dia memberinya minum. Kenapa kok enggak lapar? Saya dikasih makan Tuhan. Pakai apa? Ya langsung nasuap kak. Dah sehat. Au asqata anhu tamyiza bainal halali wal harami. Atau dia menjatuhkan darinya perbedaan antara halal dan haram. Dia bilang saya ini sudah dekat dengan Tuhan. Saya ini wali. Maka yang halal boleh, apalagi yang haram juga boleh. Yang haram saja boleh, apalagi yang halal. Bagi saya halal semua nih. Karena saya sudah wali. Kalau dia ngomong begitu, dia murtad. Aw anna al-'abda yusalli ila Allah yasilu ila Allah min ghairi tariqil 'ubudiyati. Atau dia meyakini bahwa seorang hamba yasilu ilallah, dia sampai kepada Allah daripada tiada jalan ibadah, min ghairi tariqil ubudiyah, ya, daripada selain jalan penghambaan diri. Ya. Ya. Jadi dia bilang, saya sholat tidak sholat, saya tidak perlu puasa, saya tidak perlu sholat, saya tidak perlu berzikir. Bagaimana caranya? Ya saya hanya saja dulu-dulu saja, saya sudah dekat dengan Tuhan. Aha, itu orang gengge begitu. Dan banyak orang begitu, yang pakai akal dan nafsunya, tanpa melihat syariat. Au annahu wasala rutbatan sakata anhu taklifu biha. Atau sesungguhnya dia telah sampai pada derajat martabat sakata anhu, telah jatuh darinya at-taklif, beban perintah dengannya. Oh, saya sudah berjuang karena saya sudah lama beribadah, maka saya sudah mencapai puncaknya, maka saya sudah tidak wajib lagi sholat. Saya sudah tidak wajib lagi puasa karena saya sudah makam saya yang sudah wali, apa namanya? Wali wali seven. Bukan wali 7, wali seven. Ketika dia mengatakan mencapai derajat sesuatu dan dia sudah gugur kewajibannya, tidak perlu lagi melakukan perintah, maka dia murtad. Wa kadza yakfuru man sakhara bi ismillah ta'ala aw nabiyhi aw bi amrihi aw nahyihi aw bi wa'dihi aw wa'idihi. Ya. Begitu pula orang yang menganggap enteng, meremehkan, merendahkan dengan nama Allah atau nama nabinya. Mengolok-olokkan, dia main-main atas nama Allah, atas nama Nabi. Karena ada bilang, bismillah, kukira basmalam. Dia main-main begitu. Tidak boleh. Biskuit. Bismillah, biskuit. Umpamanya. Contoh, bukan saya main-main. Umpamanya, kau main-main begitu. Menganggap enteng, meremehkan, merendahkan dengan ucapan nama Allah atau nama Nabi. Ya. Jadi hati-hati. Atau dengan perintahnya atau larangannya. Atau janji azabnya atau janji surganya. Ya. Main-main dia. Kalau nak suruh kat Tuhan sholat, tidak mau kat saya sholat. Apa itu sholat? Dilewat nanti surga. Iya kan ada begitu. Caluk, ya, jangan kau rajin sekali sholat, mulai lewat nanti surga. Itu main perintah begitu, tidak boleh. Cari kau lelucon yang lain. Jangan
Syaratnya itu orang ngelawak, melucu boleh. Ya, boleh. Selama dia tidak mengandung menghina agama. Tidak menghina adat budaya. Tidak menghina fisik orang. Kalau saya kan main-main saja. Bukan menghina. Kenyataan. Nah, umpamanya bombon. Ya kan tidak marah si bombon. Memangnya apa bombon? Gula-gula. Kan itu. Umpamanya dia bencong. Tidak boleh. Itu kan jenisnya manusia. Ya, dia sudah kemayu begitu. Ya sudah biasa saja. Memang caranya begitu. Kecuali dia bikin-bikin. Tapi tidak boleh. PC. Bolong. Tidak boleh. Itu dalam undang-undang. Dalam budaya kita. Apalagi dalam agama. Mempermainkan nama Allah, nama Nabi, perintah Allah, perintah Nabi, larangan Allah, larangan Nabi. Kemarin ada dia makan babi, pakai bismillah, sudah ditangkap. Mukirji siapa namanya itu. Dia masuk di warung, dia tahu dia kesini ini sosis babi, dia makan bismillah. Satu Indonesia marah, tangkap itu. Tangkap. Dan dia sudah dipenjara. Itu dia mempermainkan larangan Allah. Atau dia sholat. Kan banyak juga sholat. Main-main. Kan banyak begitu. Bikin lelucon yang bagus. Jangan lelucon agama. Berarti dia tidak sehat pikirannya. Paham kok? Kau nanti sholat joget-joget. Awas kok. Apa maksudmu? Pak, ini supaya dapat monetisasi. Paham? Lanjut. Au saggara ismallahi, atau dia mengecilkan nama Allah. Au wasfahu, atau sifatnya. Kallahu maliyun. Allah bosan. Allah bosan sama kita. Au ghayyara syai'an minal Qur'ani, atau dia merubah sesuatu daripada Al-Qur'an. Au zada kalimatan fihi mu'taqidan annaha minhu. Dia mengurangi Al-Qur'an, merubah Al-Qur'an, atau dia menambahi satu kalimat di dalamnya. Mu'taqidan, dalam keadaan dia meyakini annaha minhu, sesungguhnya dia termasuk bagian dari Al-Quran. Jadi hati-hati, makanya kamu menghafal, ya hilang satu huruf saya marah. Mau tambahi satu huruf saya marah. Ya, karena jatuhnya bisa murtad. Hati-hati. Kalau tidak disengaja berdosa saja karena kurang lalai, kurang hati-hati. Ya, siapa suruh kok? Tidak hati-hati. Makanya menghafal harus ada guru, di store. Kalau sudah dihafal dengan bersusah payah, di store lagi masih salah, ya itu Allah maafkan. Tapi kok menghafal sendiri, tidak ada gurumu. Apa Pak? Melalui YouTube. Maka man la syekha lahu fa syaihuhu syaitanun. Orang yang belajar agama tidak ada gurunya, gurunya setan. Jadi hati-hati. Kenapa? Jatuhnya bisa ini. Menambah atau mengurangi atau merubah. Ya. Terakhir. Au basmalah inda syurbi khamrin. Basmalah. Dia mengucapkan bismillah pada waktu minum khamar. Au zinan. Atau ketika dia berzina. Dia baca basmalah. Au istihfapan biismillahi. Ya sampai di sini. Jadi dia bismillah, sama saya bilang tadi, itu terjadi di Indonesia baru tahun lalu. Dia makan babi baca bismillah. Ya, makanan haram dia taruh label halal di situ. Ya. Ahmad Dhani pernah di somasi di Indonesia, dia bikin logo tulisan bismillah, tapi dibawa panggungnya, dia di lantai. Satu Indonesia marah. Suruh ganti logonya. Jadi hati-hati. Pak, songkok tulisannya Nahdlatul Ulama, itu bukan Al-Quran. Salafiyah Karossa Pak, boleh dipakai masuk WC. Tidak apa-apa kan Salafiyah Karossa bahasa Arab.
Yang tidak boleh itu Al-Quran, hadis, ilmu agama. Tadi nama malaikat, nama nabi. Kalau tulisannya NU, ya apa masalahnya? Ya itu kan organisasi. Yang marah, ya orangnya NU. Kau kurang ajar juga, masa? Tapi tidak murtad. Itu tadi. Paham ini? Jadi tidak boleh istighfaf dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala.